Sejumlah kajian menyebut Jakarta terancam tenggelam pada tahun 2050. Faktor perubahan iklim dan juga beban pembangunan di Jakarta yang menyebabkan penurunan permukaan tanah terus terjadi. Jakarta memang bukan satu-satunya yang masuk ke dalam daftar kota di dunia yang rentan tenggelam akibat perubahan iklim. Namun, Jakarta masuk ke daftar salah satu kota yang paling cepat terendam. Selama beberapa dekade, populasi penduduk di Jakarta terus meroket. Pembangunan kota Jakarta juga berkembang sangat pesat. Sayangnya, pembangunan ini juga menambah beban dari tanah Jakarta. Penurunan muka tanah rata-rata di Jakarta setiap tahunnya turun 2 hingga 12 cm. Bukan tanpa alasan, semakin banyak penduduk, kebutuhan air bersih juga akan terus meningkat. Alhasil, membuat ekstraksi air tanah besar-besaran dan tidak bijaksana dilakukan. Akibat pengambilan yang tak terkontrol, membuat kekosongan akuifer di bawah tanah yang akhirnya menurunkan muka tanah di Jakarta. Warisan persoalan lama ini tak dibiarkan oleh pemerintah Jakarta. Sejumlah program untuk antisipasi sudah dilakukan. Meskipun masih ada penggunaan air tanah, warga pesisir sudah menggunakan air pump sejak beberapa tahun belakangan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sejumlah program yang berjalan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada penggunaan air tanah sudah membuahkan hasil. Pengambilan air tanah di DKI Jakarta diklaim berkurang dan jumlah titik muka tanah yang turun dari 20 titik kini tersisa 5 titik. Pengamat tata kota Yayat Supriyana mengatakan, sejumlah program sudah dilakukan pemerintah, mulai dari pembangunan tanggul pantai, pelayanan PAM hingga memperkuat perpipaan telah berjalan dengan baik. Namun antisipasi lain menuju pelayanan air bersih perlu dilakukan secepat mungkin. Isu tenggelam sudah lama kita suarakan dan itu sudah menjadi bagian dari sebuah perencanaan. Karena isu ini kan sebetulnya udah 10 tahun yang lalu, 10 tahun lebih kita bicara. Saya sudah bicara juga tentang masalah ini. Dan kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI adalah memasukkan persoalan mitigasi bencana itu di dalam rencana tata ruang. Dan itu sudah ada di dalam rencana tata ruang Jakarta 2010-2030. Ya, menjadi bagian dari skenario menghadapi kemungkinan masalah itu terjadi. Sayangnya, pelayanan air minum dan bersih PAM di Jakarta baru mencapai 65% dari penduduk Jakarta. Target pemerintah untuk mencapai 100% di tahun 2030 masih jauh karena cakupannya masih 36%. Diperlukan pasokan sebanyak 11.150 liter per second untuk mencukupi kebutuhan air di DKI Jakarta. Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul menilai perlu adanya kebijakan revolusioner untuk melarang penggunaan air tanah di ibu kota Jakarta. Saya kira ini kebijakan saya katakan non populis, revolusioner, harus berani mengambil kebijakan itu. Ini karena soal air tanah, kelestarian lingkungan. Bisa juga soal nanti pengendalian banjir kan bisa arahnya dari sini gitu. Nah ini harus segera diselesaikan karena dari masa ke masa gubernur ini tidak ada yang berani mengeksekusi soal ini. Tetapi kan bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat agar literasi yang di masyarakat ini bisa tumbuh bahwa air tanah itu bukan semena-mena harus diambil segala macam. Tetapi kan masyarakat tidak punya pilihan ketika PAM-nya belum mengcover semuanya. Ini kan akan menjadi masalah. Makanya jangka pendek ke depan saya kira pipanisasi, bagaimana PAM itu bisa mengcover pelanggan seluruh di DKI Jakarta minimal 90%, kebijakan itu akan lebih mudah diterapkan. Dampak nyata, Jakarta tenggelam telah banyak ditemukan di kawasan pesisir Muara Baru, Jakarta Utara. 10 tahun lalu, Masjid Waladuna ini masih bisa digunakan oleh warga untuk beribadah. Banjirop yang terus terjadi setiap tahunnya telah membuat bangunan masjid ini tak lagi bisa digunakan. Begitu pula dengan rumah-rumah warga yang ada di sekitarnya. Pesisir Jakarta mengkhawatirkan. Itulah topik dialog kita pagi ini. Pemirsa, kota Jakarta menghadapi tantangan dengan semakin bertambahnya tingkat penurunan muka tanah dari tahun ke tahun. Selain faktor perubahan iklim, pemicu penurunan muka tanah di Jakarta adalah penggunaan air tanah. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan pakar geodesi dan geomatika ITB, ada Pak Henry Andreas. Pak Heri Andreas maksud kami. Selamat pagi Pak Heri Andreas, selamat sehat selalu. Salam sehat.
Pagi Mbak Juli, ya salam sehat. Baik, iya Pak Heri. Jadi sebenarnya Pak Heri sendiri menemukan bahwa muka tanah Jakarta khususnya daerah pesisir itu sudah mulai turun sejak kapan Pak Heri? Ya kalau kita lihat dari data Mbak ya, jadi tanah di Jakarta itu sudah mulai turun dari sekitar 1975-an lah ini ya awal Orde Baru. Dan hingga saat ini ya masih terus turun. Nah itu dari data yang kita kumpulkan hingga saat ini. Seperti itu Mbak Juli. Baik, jadi tolak ukur bahwa muka tanah di Jakarta itu semakin turun hingga saat ini, itu apa saja Pak Heri? Ya, kita bisa melakukan pengukuran ya untuk melihat apakah tanah di suatu daerah itu turun atau tidak ya. Kita punya banyak teknologi sekarang ya. Ada teknologi GNSS, ada teknologi INSAR ya. Kemudian ada teknologi extensometer. Nah, dari teknologi tersebut kita bisa melihat penurunan tanah. Tetapi kita juga sebenarnya bisa melihat juga dari lapangan ya, dari ketertampakan fisik di lapangan itu juga bisa menunjukkan bahwa ini tanah ini turun gitu ya. Contohnya kalau kita jalan-jalan ke Pluit gitu ya, itu menarik bahwa ternyata perahu itu ada di atas kepala kita ya. Padahal kan dulunya tidak seperti itu ya, dan sudah ada tanggul di sana ya. Jadi kalau misalnya di lapangan bukti yang paling jelas itu kalau ada banjirop, kemudian sudah ada tanggul, di mana sebelumnya belum ada tanggul, itulah bukti penurunan tanah secara sederhana. Apakah memang salah satunya semakin ke sini semakin parah untuk penurunan itu karena disebabkan oleh pembangunan dan juga penggunaan air tanah, betul seperti itu Pak Heri? Ya Mbak, kalau di Jakarta itu faktor penyebab penurunan tanahnya ada 3 lah setelah kita teliti ya, 3 faktor utama. Yang pertama memang secara alamiah turun ya, karena tanahnya di Jakarta masih tanah lunak gitu ya. Nah ketika tanah lunak diberi beban, infrastruktur, gedung-gedung tinggi gitu ya, pasti tambah turun. Nah kemudian ada hal yang lebih dominan lagi yang menyebabkan turun, yaitu eksploitasi air tanah, yang menyebabkan nanti kompaksi di aquifer namanya ya. Nah itu tambah turun lagi. Jadi ketiga faktor itu yang saling menambahkan efek penurunan tanah di Jakarta. Iya Pak Heri, apakah Anda memiliki catatan bahwa memang di tahun tertentu pesisir Jakarta sangat signifikan turunnya? Itu sejak kapan? Ya tadi ya kalau kita lihat bahwa mulainya tahun 1975 ya. Nah kemudian ketika sangat masifnya itu di 2000 hingga 2011. Nah, itu ada akselerasi penurunan tanah ya. Kemudian 10 tahun terakhir ada perlambatan di beberapa wilayah ya. Itu catatan dari hasil penelitian kita. Namun sampai dengan hari ini saya kemarin baru ngecek ya beberapa minggu yang lalu masih turun tanahnya. Ini bisa dihindari tidak Pak Heri? Ya, kalau kita berkaca ke bukti-bukti empiris, sebenarnya kita bisa mengendalikan penurunan tanah ya. Dan success story-nya sudah banyak ya. Di negara lain itu berhasil mengendalikan penurunan tanah seperti Tokyo, Shanghai, ya, San Joaquin, kemudian tetangga dekat juga di Bangkok, Manila itu mulai bisa mengendalikan penurunan tanah ya. Jadi bisa sebenarnya dikendalikan. Nah, secara geografi dan mungkin demografi juga, kota mana yang mungkin bisa kita contoh untuk pengendaliannya? Ya, kalau misalnya yang paling famous ya, terkenal ya Tokyo ya, kemudian Shanghai. Kebetulan ya saya juga sudah datang ke tempat-tempat tersebut. Atau paling dekat itu ke Bangkok kalau mau ya, karena tipikalnya sama. 10 tahun, 15 tahun yang lalu, Bangkok sama dengan Jakarta, sama dengan Manila ya. Tetapi sekarang perlambatannya sudah luar biasa bagus di Bangkok ya, kemudian disusul Manila. Nah Jakarta meskipun sedikit ada perlambatan, tetapi ini masih menarik ya, masih belum ada yang tahu kenapa ini melambat sebenarnya ya. Perlu penelitian lebih lanjut karena data-datanya juga tidak selengkap yang ada di tempat-tempat lain ya, seperti di Bangkok, di Manila yang tadi saya sebutkan. Nah strategi mereka itu apa yang paling jitu dan bisa kita terapkan di Jakarta Pak Heri?
Nah, strateginya sebenarnya sudah baku ya. Jadi hal pertama itu bangun tanggul. Itu tuh sudah ini ya, sudah langkah pertama di mana-mana bangun tanggul karena banjirobnya sudah terjadi akibat penurunan tanah. Langkah yang kedua, mencari sumber pengganti air tanah. Pada mencari dulu. Setelah ketemu, kemudian disiapkan infrastrukturnya, pakai pipanisasi ya. Nah, ini kewenangannya PDAM mungkin dengan pemerintah daerah dan pusat. Nah, setelah itu kita melakukan substitusi air tanah ya, atau kita kurangi atau bahkan hentikan eksploitasi air tanah. Nah, setelah itu ya dapat dilihat hasilnya ya, bahwa ternyata penurunan tanahnya itu mulai berkurang hingga akhirnya relatif berhenti ya. Dari langkah-langkah yang tadi dilakukan ya di berbagai tempat. Pak Gubernur sempat bilang bahwa untuk penggunaan air tanah kan berkurang di Jakarta. Nah, melihat ini apakah cukup berhasil untuk bisa mengendalikan penurunan muka tanah di pesisir Jakarta kita, Pak Heri? Ya, ini yang menarik ya, bahwa eksploitasi air tanah itu kalau dihitung secara matematis itu 40% ya. Ini dari kebutuhan air di Jakarta. Kemudian ya catatan terakhir dari PDAM sekarang 36% ya. Berarti ada pengurangan 4% ya. Ya tentunya ya lumayan lah, 4% perlu diapresiasi. Tetapi kita juga sebenarnya banyak hal yang menarik ya. Efek pandemi ternyata mengurangi eksploitasi air. Karena kan industri dan ekonomi sempat melambat gitu ya. Kemudian juga banyak hipotesa lain ya, yang sebenarnya kita belum bisa menjawab dengan pasti apakah ini keberhasilan dari pengendalian eksploitasi air tanah. Buktinya kalau bagi kami di peneliti masih kurang lah. Tetapi kalau Pak Gub misalnya menyampaikan hal seperti itu ya tetap kita ini juga apresiasi Mbak. Iya, 4% kita patut apresiasi. Apakah betul-betul itu adalah hasil dari strategi untuk pengendalian atau mungkin ya bisa jadi gara-gara faktor pandemi juga untuk dari sektor bisnis agak sedikit melambat ya Pak Heri ya. Baik, kita masih akan lanjutkan usai jeda perbincangan kita. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih akan lanjutkan diskusi kita masih bersama dengan Pak Heri Andreas, pakar geodesi dan juga geomatika ITB. Pak Heri, Anda sempat mengatakan bahwa dan menduga bahwa salah satu yang membuat eksploitasi air tanah berkurang itu adalah karena pandemi. Tapi berbicara soal penggunaan ataupun eksploitasi air tanah ini lebih bahaya dari penggunaan rumah tangga atau bisnis kalau di pesisir Jakarta? Ya, tentunya yang banyak mengkonsumsi itu pasti untuk industri ya, untuk bisnis ya, untuk perhotelan ya. Tetapi saat ini dengan semakin banyaknya juga penduduk ya, kita tahu ya udah lebih dari 10 juta penduduk di Jakarta. Nah, itu juga sebenarnya tidak bisa diabaikan juga ya. Jadi kombinasi antara masyarakat, industri ya, itu bisa menjadi signifikan saat ini ya Mbak. Iya, Pak Heri, jadi kita punya beberapa gubernur dalam berpuluh-puluh tahun ini sejak ditemukannya ada permukaan tanah Jakarta yang turun. Apakah Anda melihat ada kelemahan di tengah-tengah misalnya setelah pergantian pemerintahan beda kebijakan seperti itu? Apakah ini suatu kelemahan dalam menangani ataupun mengendalikan turunnya muka tanah? Kalau saya lihat sebenarnya dari beberapa gubernur itu relatif sama saja. Jadi manajemen resiko bencana terkait subsiden itu sebenarnya belum bagus ya. Dari beberapa gubernur sampai saat ini ya, dari mulai Pak Fauji-Bowo bahkan kalau kita bicara misalnya harusnya ada monitoring sistem di Jakarta. Nah sampai saat ini baru mulai dilakukan tahun ini ya ininya monitoring sistem ya. Kemudian upayanya ya dari dulu kan fokusnya ke tanggul ya. Semuanya tanggul, padahal kita tahu kalau kita bisa melakukan manajemen air tanah itu akan lebih baik kalau kita berkaca dengan bukti-bukti empiris di tempat lain. Tetapi belum juga ke arah sana ya.
hingga hari ini ya, hingga saat ini. Jadi kalau saya lihat sebenarnya beberapa pemerintahan itu ya sama. Kalau menurut saya ya sekarang sedikit berbeda ya. Mulai tahun ini ada willingness yang lebih bagus ya, tetapi baru mulai tahun ini, dan ini juga baru itikat ya, willingness kita belum tahu ke depannya ya apakah berjalan atau tidak ya. Seperti itu kalau kacamata dari kita ya. Iya. Dari Mbak. Pak Heri, apakah ini suatu kelengahan dari pemerintah sendiri melihat oke, pesisir Jakarta masih baik-baik saja, jadi tidak perlu begitu concern untuk menangani ini. Sementara untuk penelitian sendiri sudah dari 1975 dan bahkan sudah ada perkiraan tahun 2050 Jakarta akan tenggelam, seperti itu. Ya, kalau kita lihat memang urusan masalah penurunan tanah ya dan banjirop itu kan bencana perlahan lah ya, atau kita menyebutnya silent killer atau slow onset gitu ya. Nah biasanya karena sifatnya perlahan, orang itu lupa ya. Sama halnya kalau kita analogikan ke diri kita sendiri lah, kita jarang merasa ada masalah dengan diri kita, pada perlahan kita sebenarnya sakit gitu ya. Tiba-tiba habis itu ya baru kita sadar ternyata kita menderita kanker dan stadiumnya sudah stadium 4. Itu kan tidak pernah kita rasakan. Nah itu tipikal itu tuh ada juga untuk urusan kebencanaan ya. Banyak fokus di gempa bumi, di tsunami gitu ya, karena itu yang katastrofik. Nah yang perlahan ini tuh banyak terlupa. Itu yang saya ini saksikan ya sebenarnya. Baik, jadi Anda melihat sudah ada tanda-tanda dari pemerintah Jakarta untuk bisa memulai program pengendalian ini. Step-stepnya menurut Anda seperti apa yang harus dilakukan? Ya, kalau saat ini kan tanggul dibangun itu ya, itu kan memang suatu keharusan ya. Jadi program tanggul itu ya sudah tepat ya, tinggal dilanjutkan karena semua segmen kan belum terbangun gitu ya. Kemudian setelah itu ya mencari sumber pengganti air tanah. Kita tahu bahwa saat ini Jakarta itu masih minus 11 meter kubik per detik kebutuhannya ya. Oke. Nah sehingga nyarinya juga ya tidak mudah ya, tetapi sedang diperhitungkan bahwa nanti dari Waduk Karian itu akan menyumbang 13%, ya kemudian dari Jatiluhur 1 dan 2 itu 80%. Itu akan disediakan untuk DKI. Yang menarik bahwa DKI secara sendirinya itu hanya mampu menyediakan air itu 6% saja. Jadi sangat tergantung dari Jawa Barat, sangat tergantung dari Banten sebenarnya. Untungnya ya Jakarta ibu kota negara ya, kalau tidak itu tambah sulit untuk penyediaan air di Jakarta untuk saat ini. Nah itu jadi harus dicari. Nah setelah ketemu, nah disiapkan pipanisasinya. Nah setelah itu baru mulai dikendalikan pengambilan air tanahnya. Nah ada hal yang menarik saat ini kan beberapa minggu terakhir ya, bahwa Jakarta nanti masyarakatnya akan dilarang untuk mengambil air tanah ya. 2024 bahkan Pak Basuki ya, Pak Menteri bilang ya tidak akan ada lagi yang boleh mengambil air tanah. Tetapi kalau kita lihat ya, Waduk Karian baru bisa berfungsi 2023 dan Jatiluhur 1-2 itu di situ range-nya sampai 2030. Jadi mungkin kebijakannya sedikit prematur ya, atau ada alasan politis ya, saya tidak tahu lah, saya tidak ikut-ikut urusan itu Mbak. Baik, apakah kita terlambat kalau kita memulai prosedur untuk mengendalikan potensi semakin turunnya pesisir Jakarta, Pak Heri? Ya kalau kita lihat di beberapa kasus belum terlambat ya. Dulu Tokyo itu turunnya itu sampai 6 meter dulu baru upayanya dilakukan. Saat ini Jakarta paling besar itu turun 4 meter ya, daerah Pluit, daerah Muara Baru, Pantai Mutiara ya. Jadi masih punya spare 2 meter lah gitu ya. Jadi bisa dibilang belum terlambat ya, tetapi jangan terlena juga ya, bahwa kita merasa masih baik-baik saja ya, nanti juga kerugian ekonominya kan sudah luar biasa ya. Baik. Sudah ratusan triliun sebenarnya. Baik.
Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan perbincangan kita pada pagi hari ini supaya bisa menyelamatkan pesisir Jakarta. Jangan sampai 2050 pesisir Jakarta tenggelam. Pak Heri, terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sehat selalu Pak Heri. Ya, sami Mbak Juli. Ya, itu dia pemirsa perbincangan kita dengan Heri Andreas, pakar geodesi dan geomatika ITB. Good Morning Jakarta masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.